pembahasan seputar dunia pendidikan. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sering kita lakukan tanpa sadar. Jadi topik pembahasannya itu kesantunan dalam berbahasa. Nah hari ini aku nggak sendirian. Di bincang-bincang kali ini kita akan ditemenin sama narasumber yang keren banget, yaitu Kak Husna. Mari kita sapa sama-sama. Halo Kak Husna. Ya, kamu juga. Makasih banget ya Melan udah undang aku ke sini. Jujur nih, kayaknya pembahasan yang bakal kita bahas bentar itu kayaknya seru banget deh. Iya dong, soalnya aku ngerasa makin kesini orang tuh makin bebas yang ngomongnya. Jadi lupa batas juga. Kak Husna sendiri pernah nggak sih nemu contoh yang kayak seperti itu? Sering banget. Apalagi sekarang kan dunia digital gitu. Nah, yang di medsos tentunya. Kadang kita kalau komen iseng tapi itu bisa bikin orang lain tuh sakit hati gitu. Kayak kita tuh cuma mau komen ya asal komen saja, tidak ada maksud apa-apa, tapi komen kita tuh bisa bikin orang lain tuh sakit hati. And juga karena kita cuma niat buat mengkritik seseorang dengan maksud yang baik tentunya, tapi karena nada bicara kita atau penyampaian kita yang kurang baik atau misalnya ngegas gitu, itu bisa bikin orang lain juga nggak nyaman atau tersinggung gitu. Jadi bukan masalah apa yang kita katakan, tetapi bagaimana cara penyampaiannya ya. Ya, betul banget. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih sama kamu. Mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih kesantunan berbahasa itu? Oke, jadi kalau menurut aku kesantunan berbahasa itu adalah cara kita untuk menggunakan bahasa yang sopan kepada orang lain. Tentunya itu supaya komunikasi kita nggak cuman lancar, tapi juga supaya kita nggak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata kita begitu. Nah ya benar banget. Kadang kita mikir cuma ngetik doang kok, tapi kok bisa ya bikin sakit hati orang. Nah iya, makanya itu yang bikin kita harus kita harus paham apa itu kesantunan berbahasa, karena dengan berbahasa yang santun kita nggak cuma bisa menjaga hubungan kita sama orang lain tapi kita juga bisa menunjukkan sikap dewasa atau saling menghargai dan menghormati. Tentunya itu kepada orang-orang yang lebih tua seperti orang tua kita, dosen, guru atau atasan kita di kantor begitu. Nah, tapi kenyataannya masih banyak ya orang yang ngomong sembarangan. Menurut kamu, kenapa sih orang itu masih nggak santun dalam berbahasa? Kalau menurut aku penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena orang ini lagi emosi atau lagi kesal sama beberapa hal atau hal-hal yang lain dan mereka tuh melampiaskannya ke orang lain juga begitu. Bisa jadi juga karena orang itu secara nggak sadar mereka berkata atau ucapannya tuh kurang santun. Misalnya kalau seseorang ini lagi bicara sama temannya yang sudah nggak sangat dekat sama sahabatnya begitu. Nah itu bisa bikin, karena mereka merasa nyaman sama orang ini, itu bisa bikin mereka kayak ya udahlah, toh sama teman ini kayak nggak mungkin juga dia sakit hati sama ucapanku, tapi itu kan menurut dia beda sama orang lain begitu yang menanggapi atau yang menjadi lawan bicaranya mereka begitu. Bisa jadi juga karena faktor lingkungan. Nah ini dalam sebuah family keluarga begitu, orang tuanya mereka itu tidak mempedulikan atau ya udah saja sama cara berbahasanya atau cara berbicaranya mereka. Misalnya orang tua ini kalau si anak kayak memanggil mereka atau berbicara sama mereka seperti ini, si anaknya berbicara sama temannya kayak bicara santai begitu, itu si anak tentunya pasti bakal merasa kayak sama orang tuaku saja tidak apa-apa. Jadi yang dipikir kalau bahasan mereka tuh sebenarnya baik-baik saja begitu, kayak biasa saja, tapi itu aslinya karena kurang arahan juga dari orang tuanya. Jadi itu bisa bikin
orang ini itu bahasanya kurang santun begitu. Dan bisa juga karena si orang ini tuh kurang paham atau kurang tahu tentang norma-norma atau apa ya, sopan santun dalam berbicara begitu, kurang pemahaman aja. Oke, biar makin jelas, bisa nggak kamu kasih contoh yang jelas gimana sih perbedaannya kalimat yang nggak santun dan yang santun? Oke, kalau perbedaannya kalimat santun, oke, di dalam ini ceritanya dalam sebuah kelas, aku mau minjam catatan teman aku karena tadi aku nggak sempat buat nyatet. Nah, di sini aku bilang ke temanku, bisa nggak sih pinjamin aku catatanmu karena aku belum nyatet, siniin buruan. Terus saya langsung ambil itu bukunya, itu tanpa izin dari si pemilik buku tentunya. Dan beda lagi kalau saya bilang, permisi, boleh nggak aku pinjam bukumu sebentar, mau nyatet. Nah, itu sudah terlihat mana perbedaannya begitu, letak perbedaannya tuh di mana, dari nada bicaraku, dari kata-kata yang aku ucapkan itu sudah kentara mana yang beda, mana yang santun, mana yang tidak santun begitu. Nah, jadi intinya santun itu bukan soal basa-basi doang ya, tapi soal menghargai satu sama lain. Iya, betul sekali. Nah, zaman sekarang kan serba digital. Menurut kamu apa sih tantangan dari kesantunan dalam berbahasa? Kalau menurut aku tantangan terbesarnya itu ada di tulisan. Nah, kalau di sekarang itu kan banyak sekali orang-orang yang kalau mereka bertukar kabar itu dari chat dari chat saja gitu, dari ruang chat atau kolom chat. Nah, kan kalau chatting itu kita tidak bisa melihat ekspresi wajah dari pengirim chat, tidak bisa mendengar nada bicaranya mereka juga. Jadi itu kadang bisa menimbulkan kesalahpahaman begitu. Contohnya, kalau aku ngetik oh gitu, cuma tulisannya cuma oh dan gitu. Nah, itu tanpa ada emoji atau chatnya tuh singkat, itu bisa bikin orang-orang tuh mikir kayak, kok ini tiba-tiba chatnya kayak gini, dia marah kah atau gimana. Nah, itu bisa bikin orang salah paham, padahal kan aslinya aku yang sebagai pengirim chat ini cuma biasa aja, tapi karena chat aku yang begitu, yang cuma singkat dan gak jelas, itu bisa bikin orang tuh salah paham. Nah, iya banget lagi. Aku juga pernah tuh di posisi seperti itu. Padahal kita itu biasa saja, tetapi teman kita itu malah mengira kita ini sedang marah. Nah, ya betul, makanya penting banget buat kita pakai tanda baca. Nah, itu dalam chat itu kenapa kita harus penting pakai tanda baca? Karena misalnya dalam sebuah kasus, bukan kasus ya, kayak pokoknya perumpamaan sebuah cerita gitu, aku lagi di rumah udah mau siap-siap ke kampus, tiba-tiba dapat chat di grup kelas, ada temenku yang ngechat gini, dosen udah datang gitu, cuman kata dosen udah datang. Itu aku yang lagi di rumah begitu, aku lagi di rumah yang melihat chat itu pasti berpikir, oh ini dosen udah datang, aku harus buru-buru buat ke kampus gitu, takut telat karena memang sudah telat karena dosennya sudah datang gitu. Tapi pas sampai ke sana justru dosennya belum datang, masih keadaan kelas juga masih sepi. Dan pas temanku yang ngechat di grup ini bilang sampai aku bilang sama dia, kamu kok bilang tadi dosen udah datang tapi nyatanya belum, kenapa kamu bohong gitu. Terus dia bilang, nggak bohong kok, orang aku cuma nanya. Nah, itu tanda tanya itu penting banget, itu karena sebuah chat tanpa adanya tanda tanya di akhir kalimatnya itu bisa menjadi pernyataan dan bisa dikira pernyataan bagi orang-orang yang menerima chat itu gitu. Jadi intinya kita harus mengecek ulang chat kita ya sebelum dikirim, biar si penerima chat itu nggak salah tangkap. Ya, betul banget. Wah, makasih ya Kak Husna. Nggak kerasa obrolan kita hari ini telah di penghujung episode. Jujur, aku
sendiri lebih mikir tentang cara ngomong aku ke orang lain. Mulai dari hal kecil saja seperti pakai kata maaf, tolong, atau makasih, atau sekedar senyum doang saat ngobrol santai. Itu udah menjadi bentuk kesantunan berbahasa yang sederhana. Oke deh, sampai di sini dulu episode kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.